Gons FM, temani hari dan malammu. Halo guys, selamat datang kembali di Gons FM. Number one most updated radio broadcasting. Hai semua, perkenalkan gue Gemma di sini bersama Sasha dan GG. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Karena hari ini kita mau seneng-seneng bareng nih guys, ya kan Jam? Ya pastinya dong, Sya. Nah, karena kan kita udah di akhir Oktober nih, pasti teman-teman semua udah pada sibuk sama tugas, kerjaan, dan kegiatan. Nah, maka dari itu kita di sini pengen kasih kalian beberapa menit untuk relax dan refreshing dikit nih bareng sama kita. G, ingetin teman-teman yang nonton di rumah dong, tema kali ini apa sih? Oke, Sya, jadi tema kali ini adalah HIP, yaitu Halloween in Pandemic. Nah, dari judul video ini, teman-teman pasti udah bisa nebak dong, tema episode Gons FM kali ini adalah Between! Bincang-bincang Tentang Halloween. Nah, iya nih, mungkin teman-teman pada bingung ya, kok kita pakai baju yang aneh-aneh sih? Jadi, dalam rangka bulan Oktober dan juga perayaan Halloween, kita di sini lagi pakai kostum yang keren-keren banget nih. Mungkin kita bisa mulai dari GG. Nah, GG mungkin bisa jelasin, kostum lu pada hari ini apa sih? Oke, jadi Jam, Sya, dan semuanya, hari ini aku pakai baju Zookeeper guys. Dan di sini aku ditemenin sama Momo. Yeay! Oh my god, Banget, GG. Sya, jelasin Sya, what's your Oke. costume? Kayak kalau gue nih, kalau misalnya kalian nggak tahu dari bibir saya yang merah merona, ini gue jadi vampir guys. Sebenarnya nih gue ada kayak nggak begitu kelihatan, tapi kayak ada gigitannya Edward Cullen gitu lah. Jadi kayak iya guys, kostum gue pada kali ini adalah jadi vampir. Kalau Gemma gimana? Nah, oke. Kalau gue hari ini tuh pakai kostum Minnie Mouse. Mungkin karena betul bahkan nggak terlalu kelihatan ya, guys. Tapi gue sebenarnya pakai kuping Minnie Mouse nih. Terus ada whiskers-nya juga. So, ya, gue milih kostum Minnie Mouse. Oke, jadi hari ini kita udah pakai kostum yang keren-keren banget kan? Tapi, lo tau nggak sih alasan kenapa orang tuh suka banget pakai kostum kalau lagi ngerayain Halloween? Sumpah jujur ya, kayak dari dulu tuh kita suka banget ngeliat film-film di mana mereka tiap tahunnya di tanggal 31 Oktober suka pakai kostum-kostum gitu. Ada yang jadi hantu lah, monster, vampire kayak si Sha, bahkan pakai kostum tokoh-tokoh film, buku, atau yang mirip-mirip artis gitu. Tapi jujur sih, gue nggak tahu alasan dibalik itu semua apa. Ada yang tahu nggak sih guys? Nah, kalian kira gue nggak tahu sih, tapi gue sudah tahu. Jadi, dulu itu ada festival Samhain, yaitu penyembahan berhala di Kepulauan Inggris yang menjadi awal dari Halloween. Festival inilah yang menandai akhir musim panen dan awal musim dingin ini, yang dirayakan dari 31 Oktober hingga 1 November. Nah, aspek Samhain ini banyak dimasukkan dalam perayaan itu, termasuk kostum. Nah, pada abad pertengahan, orang-orang di Inggris mengenakan pakaian yang melambangkan jiwa-jiwa orang mati. Pakaian itu diikuti dengan tradisi Kristen dengan mengunjungi rumah-rumah dan mengumpulkan kue jiwa atau dikenal juga sebagai sebutan souling. Kali buat sekarang kita lebih taunya sebagai trick or treat ya. Barulah pada akhir abad ke-15, banyak orang mengenakan pakaian seram untuk mempersonifikasi roh musim dingin atau setan. Oh gitu Sya, keren juga ya. Sekarang orang-orang bisa pakai kesempatan Halloween ini untuk nunjukin kreativitas mereka dalam membuat kostum. Guys, dari tadi kita udah ngebahas dikit nih soal hal-hal yang berkaitan sama Halloween. Tapi sebelumnya kalian udah tahu belum sih arti sebenarnya dari Halloween itu apa? Emang Halloween apa sih, Ge? Oke, jadi Halloween yang juga disebut sebagai All Halloween, All Hallows Eve atau All Saints Eve adalah suatu perayaan yang dapat dijumpai di sejumlah negara pada tanggal 31 Oktober, yaitu malam hari raya semua orang kudus di kekristenan barat. Gitu. Oh. Ternyata itu ya pengertian Halloween, baru tahu gue. Ngomong-ngomong tentang Halloween, kalian tahu nggak beberapa legenda atau cerita-cerita nih? Nah, Halloween ini memang sangat identik sih dengan berbagai macam legenda dan cerita-cerita yang terkandung mistis. Bener banget tuh, karena banyak banget, aku jadi bingung deh harus mulai dari mana.
Nah, bener juga tuh kata GG, karena ada banyak banget legenda dan cerita-cerita seputar Halloween. Di dalam podcast kali ini, kami bertiga akan merangkum 3 legenda yang menurut kami paling menarik dan terkenal. Oke, kalau gitu, what are we waiting for? Langsung aja kita ngebahas 3 legenda dalam episode podcast kali ini. Oke, gue boleh mulai duluan kan ya? Wah, boleh banget tuh. Oke, jadi legenda yang pengen gue ceritain tuh tentang The Headless Horseman from Sleepy Hollow. Kalian pernah denger nggak sih legenda ini? Aduh, gue lupa-lupa inget sih. Coba ceritain lagi deh, Kak. Oke, jadi legenda Sleepy Hollow adalah sebuah cerita gotik karya seorang penulis Amerika Serikat bernama Washington Irving. Kisah ini berlatar belakang pada tahun 1790 di sebuah lembah terpencil bernama Sleepy Hollow di New York, Amerika Serikat. Nah, jadi Sleepy Hollow ini terkenal dengan suasananya yang mencekam dan penduduk-penduduknya yang sering banget punya pengalaman penampakan hantu. Hantu yang paling terkenal di Sleepy Hollow adalah The Headless Horseman, yang artinya adalah penunggang kuda tanpa kepala. Hah? Penunggang kuda tanpa kepala? Serem banget sih. Jujur kalau dipikirin emang serem sih. Jadi legenda ini tuh misahin tentang Ichabod Crane, yaitu seorang kepala sekolah yang kurus dan sangat percaya tahayul. Crane sendiri berasal dari Connecticut dan merupakan seorang yang populer, gemar membantu, dan kepo banget nih sama hal-hal mistis dan gosip. Waduh, kok kayak gue ya? Kayak sekarang gue tuh lagi suka banget nonton film-film horor karena bisa meningkatkan adrenalin gue. Oke, legend has it that Crane bersaing dengan Abraham van Brandt, yang lebih sering dipanggil Brom Bones, dalam memperebutkan Katrina van Tassel, seorang putri dari petani kaya bernama Balthus van Tassel. Tapi semua usaha Crane ini gak berhasil dan dia gagal buat ngedapetin hati si Katrina. Crane terus sedih, kesel, abis itu dia pergi deh night ride dengan naikin kudanya. Nah, di tengah jalan, dia tiba-tiba ketemu sama sosok The Headless Horseman yang tadi aku ceritain. Gitu guys. Tapi jujur kalau dipikir-pikir lucu sih. Dia apes banget. Lagi enak-enak night ride, ketemu sama sosok Headless Horseman itu. Iya kan, makanya. Oke, bentar dulu, aku bakal ngelanjutin. Jadi, ciri khas dari sosok ini adalah cambuknya yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Konon sih, katanya cambuk itu terbuat dari siluman tubuh manusia yang udah meninggal. Dari leher ke bawah tuh sosoknya punya variasi yang lebih beragam. Tapi pada memiliki tubuh yang tinggi dengan balutan jubah berwarna hitam dan menunggangi seekor kuda hitam. Serem banget, sumpah. Iya sih, kayak serem banget. Gue sih mau nanya, kenapa sosok kayak gini ditakuti banget sama masyarakat? Oke, jadi Jem, penampakan sosok ini tuh ditakutin banget sama masyarakat karena biasanya nandain adanya kematian. Jadi sosok ini tuh kerja cepat di mana hanya dengan dipanggil namanya aja, orang tersebut bakal dicabut nyawanya. Tapi sosok ini juga punya kelemahan loh. Dia nggak suka sama yang namanya emas murni. Bener juga tuh, gue pernah sih baca-baca. Kalau misalnya orang-orang di Irlandia itu yang merayakan Halloween selalu mengantongi 1 koin emas supaya terhindar dari kejaran Headless Horseman. Lucu juga ya? Dengerin cerita dari GG bikin gue makin semangat nih, Sya. Boleh nggak ya kalau gue cerita duluan? Boleh nggak ya? Sok atau Jar duluan? Oke, nah jadi pada tahun 1500-an hiduplah seorang pandai besi dari Irlandia yang sering disebut Stingy Jack. Dia mengundang sang iblis untuk bermain bersama, tapi karena mungkin dia males untuk bayar sendiri, Jack menipu sang iblis untuk berubah wujud menjadi uang untuk membayar minuman Jack tadi. Lalu Jack pergi untuk meninggalkan sang iblis. Kali kedua, Jack bertemu sama dia, Jack kembali menipu sang iblis untuk berjanji agar dia tidak akan menyentuh atau mengambil arwah Jack ketika dia mati. Wah, sumpah parah banget sih. Masa Jack nipu iblis itu lagi? Ya kan? Dia kayak berani banget gitu sampai mau menipu iblis bukan sekali, tapi sampai 2 kali. Nah, pas Jack ini mati, surga tidak mau menerima arwahnya. Dan sang iblis menepati janji untuk tidak menyentuh arwahnya sama sekali. Sang iblis itu lalu memberikan Jack sebuah batu bara dan berpesan, carilah nerakamu sendiri.
Nah, abis Jack meninggal, dia menghabiskan beberapa abad berjalan-jalan dalam kegelapan sendirian dan cuman sama batu baranya yang ia simpan di dalam lobak. Akibat dari sifat ini, masyarakat di Irlandia dan juga Skotlandia mulai mengukir wajah seram dalam lobak dan juga kentang untuk menakuti si Jack ini. Namun di Amerika tradisinya agak beda sih. Lobak dan kentang diganti dengan sebuah labu yang menjadi ikon sekarang dari Halloween. Oh, jadi gitu ya. Ternyata cerita di balik labu-labu itu serem juga ya. Gue kalau setiap Halloween ya ngukir labu ya karena lucu aja nggak sih? Oke, giliran gue ya. Silahkan Ibu Sasha. Nah, jadi legenda ketiga tentang asal-usul Halloween adalah legenda The Day of the Dead atau Dia de los Muertos. Sebenarnya The Day of the Dead ini tuh semacam tradisi atau adat yang berasal dari suku Aztec di Meksiko Tengah. Sebenarnya ada banyak miskonsepsi sih tentang perayaan ini dengan The Day of the Dead. Walaupun mirip dan berhubungan, bukanlah hal yang sama. Perayaan Dia de los Muertos berjalan untuk 3 hari, di mana hari pertamanya adalah 31 Oktober. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk membuka ruang komunikasi antara yang hidup dan yang mati. Maka keluarga dari orang yang telah meninggal bisa terus mengingat mereka dan keep their memory alive. Oh, tapi Sya, emang mereka ngelakuin apa aja sih untuk perayaan ini? Jadi mereka menyiapkan lilin-lilin, bunga, serta hal-hal yang orang tersebut dulu sukai ketika mereka masih hidup, seperti makanan, kopi, teh, dan lain-lain. Di mana banyak orang memandang kematian sebagai sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Perayaan The Day of the Dead mendorong keluarga-keluarga yang tertinggal untuk merayakan hal tersebut, untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, untuk bersenang-senang, dan mengambil waktu sejenak untuk merayakan hidup dari orang yang sudah meninggalkan mereka. Wah, ternyata tradisi itu keren juga ya. Gue ingat waktu itu sempet nonton film Disney kalau nggak salah, yang judulnya Coco. Sumpah, film itu tuh bagus banget. Gue nontonnya kayak sampai nangis gitu, karena seterharu itu. Dan sumpah, pas gue nonton itu, gue tuh bisa ngelihat gambaran dari perayaan Day of the Dead ini. Kita bisa ngelihat mereka ngapain aja, dan betapa penting tradisi ini dalam kehidupan mereka. Sungguh keren banget, sumpah. Dan GG, lu udah sempat nonton belum sih film Coco ini? Jujur Jam, sorry banget, tapi gue belum pernah. Tapi abis ini gue bakal nonton sih. Fix banget, pasti seru banget gak sih? Kayak di pandemi gini pasti kan kita nggak mungkin dong keluar-keluar buat ngerayain Halloween. Nah, dengan nonton Coco, setidaknya kita bisa ngerasain sedikit vibes Halloween dari rumah. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ikutan cara aku ya buat ngerayain Halloween, nonton Coco. Jadi, sekian dari kita bertiga untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa menghibur sejenak dari kejenuhan teman-teman semua di rumah. BTW, emang podcast tentang Halloween ini berakhir di sini, Jan? Tentunya belum dong, Sya. Kalian harus banget stay tune dan menyaksikan episode kedua dari podcast kami. Kita kasihin aja gak sih buat podcast selanjutnya? Boleh banget tuh, Gen. Boleh banget tuh. Oke, jadi hint dari gue adalah NCT. Sekali lagi, terima kasih ya teman-teman udah ngedengerin podcast kita. Dan sekian dari your number one most updated radio broadcasting. Dadah! Gons FM